Semoga ditampi ku Gusti Allah ku tampian anu terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, ulama, para asatid wal ustadzah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kuliah subuh jamaah musolah apa ini Pak namanya? Al-Hikmah. Mohon. Musolah Al-Hikmah singkatnya. Musolah Al-Hikmah, semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan kalimat syukur, yaitu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kita mengucapkan kalimat syukur tersebut, itu termasuk minimal, maksudnya hal yang paling kecil, yang paling yang paling minimal ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah lah yang telah memberikan segala kenikmatan, baik kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan banyak sekali bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Nah, sedangkan kita itu jangan sampai lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksud dari ayat tersebut itu mengingatkan kepada hamba-hambanya Allah untuk bersyukur kepada Allah. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambaku tersebut, maka Allah yang akan langsung membalas kenikmatan tersebut dengan lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Ini Allah sendiri yang mengucapkan dalam Al-Quran tersebut. Kita percaya enggak Ibu? Percaya. Nah, itu karena yang menyampaikan Al-Quran tersebut memang orang yang terpercaya, yaitu siapa yang menyampaikan? Melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, jadi ada kata syukur, kebalikannya adalah kufur. Kufur artinya apa? Dari kufurnya tersebut artinya bahaya Ibu. Artinya itu cilaka. Apa itu cilaka? Jadi enggak ada nikmatnya. Jadi namanya itu cilaka. Dari kata cilakanya aja itu kan udah pedihnya itu dengarnya ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ketika kita itu kufur nikmat, ketika kita tidak mensyukuri nikmat, maka apa balasan dari Allah? Inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya
siksaan Allah itu lebih pedih. Na'udzubillah min dzalik. Nah, misalkan orang-orang kafir yang telah Allah berikan kenikmatan di dunia, namanya juga orang kafir, tidak tahu rasa bersyukur, tidak tahu rasa terima kasih kepada Sang Pencipta, tetapi dengan enaknya dia menikmati kenikmatan dari Allah. Misalkan yang orang kafir tersebut menikmati hidup mewah, menikmati mobil mewahnya, menikmati makanan yang enak, tapi tidak bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya di dalamnya tersebut bukan kenikmatan, tetapi siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak sampai kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu ada 3 bentuknya, Ibu. Ada berapa? Ada 3. Yang paling kecil ketika kita diberikan kenikmatan Allah adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah itu. Yang kedua, kita menerima kenikmatan tersebut dengan bahagia, dengan sukacita. Nah ketiga adalah kita diberikan oleh Allah kenikmatan tersebut dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Misalkan kita dihadiahi Al-Quranul Karim. Ya, kita dihadiahi Al-Quranul Karim. Kemudian kita terima kasihlah kepada Allah. Setelah kita terima kasih, kemudian ada rasa bahagia di diri kitanya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat gitu apa gimana ya. Pokoknya dengan rasa bahagia, dengan rasa sukacita. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Yaitu melakukan atau Al-Quran tersebut untuk dibaca, untuk dipahami, untuk diambil hikmahnya Al-Quran tersebut. Nah, jadi senang orang yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Dan kita jangan sampai lupa untuk berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Dalam hadisnya yaitu arti dalam hadisnya pun seperti ini. Barang siapa seseorang bisa berterima kasih kepada Allah, berarti dia bisa berterima kasih kepada manusia. Betul terbalik. Jadi kalau misalkan kita bisa berterima kasih kepada manusia, itu sudah pasti orang tersebut bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita diberikan Al-Quran tersebut tapi tidak mengucapkan terima kasih kepada orangnya, kemudian tidak merasa bahagia, nah itu berarti kemungkinan besar orang tersebut tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah sama-sama bersyukur kepada Allah sehingga kita diberikan berlipat-lipat ganda kenikmatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabina wa Maulana Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sang pengubah dunia, revolusioner, ya. bahasa ilmiah. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad adalah pengubah dunia dari awal kegelapan sampai terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini namanya juga bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, yaitu dengan apa? Menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, untuk hamba-hambanya. Nah, itu tuh rasa syukur Allah, maksudnya rasa cinta Allah kepada hamba-Nya, yaitu menurunkan Kanjeng Nabi atau mengutus Kanjeng Nabi untuk memperbaiki umatnya yang awalnya jahiliyah, yang awalnya dalam masa kebodohan sampai menuju terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah. Dengan apa?
yaitu dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi, dengan mengikuti jejak-jejaknya, yaitu sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, kemudian dengan kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita mengucapkan, maksudnya ketika kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, itu adalah orientasi. Apa itu Ibu orientasi? Orientasi itu jadi pengenalan. Nah, kita sebenarnya dari mulai lahir sampai saat ini, apakah ada yang melihat langsung Kanjeng Nabi Muhammad? Nah, sampai saat ini belum. Semoga nanti ada waktunya ketika di jannah disempatkan oleh Allah untuk melihat langsung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini sebenarnya untuk pengenalan diri kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena ada masanya ketika Kanjeng Nabi itu mencari mana ini hamba-hambaku yang mengharapkan syafaat fi yaumil qiyamah. Mana ini cari sama Kanjeng Nabi itu. Nah, kita supaya tahu Kanjeng Nabi memberikan syafaatnya kepada kita, makanya kita memperkenalkan diri kepada Kanjeng Nabi dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita di dunia selalu mengucapkan senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi, nah itu ada waktunya kita tidak bernafas, maksudnya dicabut nyawa kita. Ada saatnya meninggal. Semoga meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti kelak meninggal dunia akan terakhir diucapkan yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu penting Ibu. Ketika kita sholat, yang diingat adalah Allah, Allah, Allah. Ketika takbir, Allahu Akbar. Apakah ada yang ketika takbir itu mengucapkan bukan Allah, misalnya suami kita yang kita cintai, misalkan majikan ayah gitu Ibu. Entah ayah, kata sadaya nanti Allah, Allah, Allahu Akbar sadaya gitu. Nah, kemudian kumaha atau Ibu Allah sadaya anu diucapkan ketika sholat teh. Sebab dengan terbiasa kita mengucapkan Allah, Allah, Allahu Akbar kayak itu teh ambek ketika orang wafat itu dalam keadaan mengucapkan Allah tersebut. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang terakhir ucapannya di dalam kematiannya mengucapkan Allah, maka pastilah dia ternobatkan menjadi orang yang masuk surga. Alhamdulillah. Nah, kita senantiasa sholat 5 waktu agar ingat kepada Allah, dan akhirnya ketika kita akhir kehidupan kita mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke sholawat. Jadi sholawat adalah orientasi seorang hamba kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebagai pengenalan. Ketika kita di dunia mengucapkan atau senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka di akhirat kelak di yaumul qiyamah nantinya, maka akan terpancar wajah umat yang bersolawat tersebut, sehingga Kanjeng Nabi pun tahu, sehingga Kanjeng Nabi pun kenal terhadap hamba tersebut yang suka bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebabnya dia bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada timbal baliknya Ibu. Ada timbal balik. Jadi sesuatu apapun yang kita lakukan, semuanya itu ada timbal baliknya. Kalau kita melakukan kebaikan, ada timbal baliknya. Allah juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Begitupun kebalikannya. Ketika kita melakukan keburukan, maka akan timbal baliknya pula kepada kita dengan keburukan tersebut. Kemudian
timbal baliknya sholawat adalah yang kita diberi syafaat oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu tahu, oh ini dia umatku yang suka bersolawat kepadaku, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seharusnya kita itu memperkenalkan diri kepada kanjeng Nabi untuk mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah, syafaat yang paling utama nanti di akhirat kelak. Maka dari itu, ketika kita beraktivitas sehari-hari, marilah senantiasa bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur kita ingat Allah, kita ingat kanjeng Nabi Muhammad, kemudian kita bersolawat kepada kanjeng Nabi. Nah, ketika kita dalam keadaan sibuk, misalkan ketika kita dalam keadaan sibuk kemudian ingat kepada sholawat, nah itu kesibukannya tersebut mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, misalkan kita mau memasak, mau ke dapur, langkahkan kaki Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mulut jangan sampai lupa ngemil mulutnya untuk bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim, sallallahu ala Muhammad,
kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh sekali keberkahan, yang yang istimewa termasuk bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Jadi bulan istimewa itu semuanya ada 4. Nah, yang paling mulia adalah bulan ini yang kita sama-sama menjalankan puasa, sama-sama menjalankan tarawih. Di bulan yang lain tidak ada tarawih selain bulan puasa. Nah, kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan sekarang, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Karena kita itu tidak tahu maksudnya kebaikan mana yang Allah terima di sisinya. Nah, kita memang berharap kepada Allah, semoga amal kita, ibadah kita selama ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengharapkan diterima oleh Allah, maka kita bersungguh-sungguh, kita memberikan yang terbaik kebaikan tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun senang dengan hamba-Nya yang senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian puasa. Jadi puasa itu adalah salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan puasa, menjalankan ibadah tersebut dengan iman, dengan wahtisaban. Kalau wahtisaban itu jadi maksudnya dengan sukacita, dengan mengharapkan keridhaan dari Allah, yaitu namanya wahtisaban, imanan wahtisaban. Nah, ketika seseorang menjalankan ibadah puasa dengan iman dan dengan ihtisaban, dengan mengharap keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa balasan dari Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa artinya? Maka Allah yang akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Nah, ini puasa adalah bentuk rasa cinta Allah kepada kita. Sebab dengan adanya kita berpuasa kepada Allah, jadi badan kita sehat. Bu, yang awalnya makan banyak dikurangi makannya, yang awalnya minumnya banyak, minum esnya banyak, minum panasnya banyak, dikurangi minum-minuman tersebut. Nah, ini adalah bentuk rasa cinta Allah, sehingga Allah mengutus Kanjeng Nabi untuk memerintahkan sholat 5 waktu, memerintahkan puasa, zakat dan lain sebagainya ibadah yang lain, itu karena bentuk rasa cinta Allah kepada hamba-Nya. Jadi ketika Allah mengharapkan kebaikan kepada seorang hamba, maka niscaya hamba tersebut dikasih pemahaman ilmu agama dengan sebaik-baiknya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mengharapkan, ya Allah, semoga kita termasuk orang yang diharapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian puasa juga dapat menahan hawa nafsu, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Misalnya yang dapat membatalkan puasa, misalkan berhubungan suami istri. Dan biasanya di malam hari boleh, tapi di pagi hari tidak boleh, sebab akan batal puasanya. Bukan hanya batal puasa ketika orang tersebut membatalkan puasanya dengan cara berhubungan suami istri. Nah, itu tersebut tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tetap imsak. Maksudnya imsak adalah tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tetap ngeker itu maksudnya apa ibu ngeker? Tetap gitu ya, ngeker, paham ibu? Tetap ngeker, kemudian mengkodok puasa, kemudian memfidyah puasa tersebut ketika melakukan pagi hari. Jadi double gitu.
Nah, makanya ketika kita puasa tersebut menahan diri dari hawa nafsu, bisa menahan diri dari makan dan minum dan lain sebagainya. Ini juga termasuk termasuk puasa yang diterima oleh Allah itu ketika kita bisa melakukan puasanya dengan iman dan ihtisaban. Kita bisa menahan hawa nafsu selama setengah hari, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, ketika malam, silahkan mau berapa kali pun nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selama kita menjalankan puasa ini harus tahu puasa itu artinya apa. Ada yang tahu puasa menurut bahasa artinya apa? Artinya menahan. Tadi udah dicuplik sebentar. Namanya imsak. Imsak itu artinya menahan. Kemudian menurut istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat pada malam hari, dan niatnya tersebut bisa dilakukan ketika malam atau ketika setelah sahur. Terkadang kita ada waktunya lupa, misalkan setelah sahur. Nah, makanya ketika sholat tarawih itu biasanya di musola, di masjid-masjid itu di bareng niatnya bareng-bareng ya ibu bapak. Makanya supaya kita itu tidak sampai lupa untuk niat puasa. Nah, jangan sampai lupa ketika kita niat pun kudu diawali basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebab sesuatu apapun pekerjaan yang sholih, pekerjaan yang baik, tapi tidak disertai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah amal kebaikannya. Maksudnya sia-sia atau percuma. Kan jadi itu istilah bahasa Sundanya hari gawe terpakai ya. Udah sampai melakukan kebaikan tapi tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dengan baca bismillah, nah itu kemungkinan besar amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sakieu wae, mudah-mudahan bermanfaat dalam sehari-hari. Tadi hikmah dari pengajian ini apa aja Bapak Ibu? Apa aja hikmahnya tadi? Jangan lupa bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Kita selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dihapunten teh Bapak Ibu. Alhamdulillah, semoga Allah kami ngahampura abdi sadaya di kehilafan keluputan kami sadaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.